Nah, kalau sudah ketemu begini ya teman-teman, nah ini kita harus selesaikan ya. Ini adalah bilangan kompleks, bawahnya juga bilangan kompleks. Jadi pembagian bilangan kompleks. Ada berbagai cara ya. Misalkan kalian mau ubah dulu ke dalam bentuk polar boleh, tapi saya di sini mau buat dalam bentuk ini aja ya, seperti begini. Jadi caranya kita kalikan dengan sekawan dari bagian bawahnya ini. Berarti ini 20 plus J100. Ini juga sama, 20 plus J100. Kita kalikan ya. Ini kita kalikan semua. Jadi ini jabatnya sama dengan, ya sama dengan, berarti ini 100 kali 2. Ya, ini berarti sama dengan 2000 ya. 2000, ini J1000 minus J2000 berarti minus ya. Minus J1000. Minus J1000 di sini. Oke, kemudian ini min. Oh iya. Ini kan kita tahu teman-teman, J itu kan akar min 1. Jadi kalau J kuadrat itu sama dengan akar min 1, kita kuadratkan. Berarti sama dengan minus 1. Min kali min plus, ini berarti 1000 ya. Oke. Ini di bawahnya 20 kuadrat 400 minus J kuadrat kali 100. J kuadrat juga sama min 1, min kali min plus ya. Berarti ini jawabannya adalah sama dengan 2000. Oh sorry, 2000 tambah 1000 berarti 3000 ya. 3000 minus J1000 per ini tadi 400 tambah 100 jadi 500 ya. Ini coret, coret, coret. Oke. 30 bagi 5 6. 10 bagi 2 10 bagi 5 2 berarti min J2 ya, J2. Oke, ini adalah si impedansi rangkaian ini ya untuk terminal yang bagian sini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencari berapa tegangan sini ya. Tegangan yang ada di sini, V1 ya. Nanti baru kita hubungkan ke tegangan yang outputnya yang di sini. Oke. Masih agak panjang ya perjalanan. Nggak apa-apa, kita bersabar dulu. Nah, kalau sudah kita dapatkan Z ya, bentar. Kita udah dapatkan Z yang ini, artinya yang bagian ini nih, ya rangkaian yang bagian ini kita gabungkan, ya sehingga rangkaiannya sudah menjadi rangkaian baru teman-teman. Jadi ada kapasitor sama Z ada di sini ya. Nah, saya gambarin di bawah ya. Maka ya rangkaian menjadi seperti begini. Ini ada si kapasitornya di sini, kemudian ini adalah Z kita ya, impedansi kita. Z di sini. Nah, ini dia. Ini tadi nilainya minus J10 ya. Ini positif, negatif. Ya, sip. Nah, kita mau lihat V1. Nah, tadi kan V1 ada di sini ya. V1. Oke, di sini kita lihat V1 ini kan konsep pembagi tegangan ya. Bentar, ini V-in ya. V-in. Pembagi tegangan untuk di bagian sini terhadap ini. Jadi V1 itu sama dengan Z ya. Dirinya sendiri dibagi dengan Z minus J10. Gitu ya. Kita masukkan nilai dari Z-nya sendiri. Oke, berarti ini sama dengan Z-nya adalah 6 minus J2 per 6 minus J2 minus J10 gitu ya. Berarti kan ini menjadi 6 minus J2 per 6 minus J12. Oke. Ini juga sama teman-teman. Kita kalikan dengan sekawannya ya. Untuk menyederhanakan. Berarti ini 6 plus J12. Ini juga 6 plus J12. Oke. Saya tulis di sini ya. Berarti ini sama dengan. Ya. Ini kita kalikan. 6 kali 6, 36 ya. 36 kemudian tambah 6 kali J12 berarti 72 ya. 72 J72 kemudian kita kalikan lagi yang ini min J2 kali 6 berarti minus 12 ya. Minus J12 kemudian yang ini kalikan yang ini minus ya. Minus J kuadrat kalikan dengan 12 kali 2 24 ya. Oke. Per bagian bawahnya ini 6 kuadrat minus J kuadrat
12 kali 12 144. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, ini menjadi sama dengan, kita sederhanakan aja semua ya, teman-teman. Ini nanti kalian akan mendapatkan begini. 36 minus ini J 72 dikurangi 12 berarti 60 ya. J 60 gitu. Ini J kuadrat minus 1 kali min plus ya. Plus 24 per 36 minus J kuadrat ini kan min 1 ya. Berarti ini min kali min plus 144. Oke, begitu ya. Sederhanakan lagi, ini menjadi 36 tambah 24 adalah 60 minus J 60 per 36 tambah 144. Ini jawabannya adalah 180 ya. 80. Nolnya kita coret biar lebih sederhana. Oke, sama-sama kita bagi 6 berarti ini adalah 1 minus J per 18 bagi 6 itu 3 gitu ya. Berarti dapatnya sepertiga minus sepertiga J. Ini adalah, oh sebentar, ini sorry, saya harus kalikan dengan V in ya. Ketinggalan V in ya. V in. Nah, ini juga sama, kalikan dengan V in. Ini juga sama, V in. Juga sama V in ya. Ini juga sama V in. Ini juga sama V in. Oke. Ini apa? Ini adalah ekspresi hubungan antara V1 dengan V in. Kalau kembali ke gambar ini teman-teman, nah ini hubungan antara V1 dengan V in. Nanti kita cari juga hubungan antara V1 dengan V out. Ya, caranya sama juga dengan prinsip pembagi tegangan. Oke, ini kita sudah dapat bentuknya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, ini kita nanti ubah dulu ke dalam bentuk polar ya. Ini kan bagian real ya, kemudian yang ini bagian imajiner. Oke, nah ingat ya teman-teman, kalau di bilangan kompleks itu kan ini bagian real ya, ini bagian imajiner. Nah ini kan begini dia. Misalkan saya punya bilangan, Z sama dengan X tambah J dikalikan dengan Y. Artinya kalau digambar di sini ini adalah bagian X-nya, ini adalah bagian Y-nya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita superposisikan ini dapatnya ya. Nah, kita dapat R, ini sudutnya namanya misalkan sebutnya psi ya. Nah, gitu. Dari sini kita tahu bahwa R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian sudutnya sama dengan tangen minus 1 dari Y per X ya. Nah gitu. Jadi kalau ini dalam rektangular, kalau kita mau buat dalam bentuk polar, berarti ini Z sama dengan R sudut psi. Oke. Jadi kalau ini ubah ke gini ya, ubah ke polar. Ubah ke polar berarti kita dapatkan R-nya sama dengan akar 1/3 kuadrat tambah 1/3 kuadrat. Ini berarti jawabannya kalau dihitung-hitung adalah akar 1/9 ya. 1/9 tambah 1/9. Ini nanti jawabannya teman-teman 1/3 akar 2 gitu ya R-nya. Sementara sudutnya adalah tangen minus 1 dari Y. Y-nya adalah 1/3 dibagi 1/3 ya. Ini jawabannya adalah 45 derajat teman-teman. Boleh dihitung pakai kalkulator. Nah, maka di sini kita dapatkan V1 itu sama dengan 1/3 akar 2, sudutnya adalah 45 derajat dari V in gitu ya. Oke, ini karena videonya biar jangan kepanjangan, sudah 30 menit ya. Nah, teman-teman silahkan melakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama, di sini saya tulis ya. Hal yang sama ya. Sama untuk mencari hubungan ya. Hubungan V out dengan V1 pakai prinsip pembagi tegangan. Kalau sudah dapat ya, misalkan kalian dapatkan begini, V out itu sama dengan bla 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 bla, nanti pasti sudutnya itu 45 derajat juga ya.
atau berapalah, saya nggak tahu nanti. Nah, kita dapat ya begini. Misalkan ini persamaan 1, misalkan ini nanti persamaan 2. Nah, kalau sudah kalian lakukan dan dapatkan seperti ini, selanjutnya ya, substitusi ya, persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Ini substitusi yang bagian ini sama bagian ini. Kenapa disubstitusi? Karena nanti kita mau cari V out itu sama dengan berapanya V in gitu. Nanti kalian akan mendapatkan suatu bilangan ya di sini. Misalkan saya sebut bilangnya A, kemudian sudutnya nanti adalah 90 derajat. Oke, gimana teman-teman? Sudah dicoba tentang perhitungan fase shifter? Semoga kalian bisa mendapatkan makna dan mengerti lebih dalam tentang fase shifter. Saya sangat menganjurkan kalian untuk menonton video-video ataupun belajar dari sumber-sumber yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye!